Pemain pertahanan klan roh King Kong ini bahkan tidak kalah dengan sepasang pengawalnya, tetapi serangan lawan seperti aliran sungai Yangtze yang terus-menerus. Dalam proses mundur, itu tidak hanya tertindas secara fisik, tetapi juga langsung ditransmisikan ke ranah membunuh dewa di lautan roh setelah ditingkatkan oleh pedang dewa pembunuh. Niat membunuh yang menakutkan yang menindas laut spiritualnya juga sangat tidak nyaman. Hanya dapat didukung. Game kucing besar sebelumnya juga seperti ini, dengan penekanan dari awal hingga akhir dan serangan gila. Pedang ilahi di tangannya membawa sedikit metode jubah kacau yang diajarkan Tang San, ditambah menelan dan memukul mundur liger dan harimau. Dengan pedang terpotong, kecocokan antara dirinya dan pedang ilahi mulai menjadi lebih kuat, dan geng emas harimau singa, domain dewa pembunuh, dan pedang ilahi secara bertahap merasakan rasa menyatu satu sama lain. Kekuatan setiap pedang juga terus meningkat. Di belakang kucing besar itu, sesosok liger raksasa muncul menjulang. Binatang raksasa itu sepertinya membuat raungan gila sepanjang waktu. Niat membunuh yang kuat itu membuat udara sedikit bergetar, menunjukkan riak. Cahaya di mata kucing besar itu juga menjadi semakin kuat, hanya saja serangannya terasa begitu halus dan begitu bahagia. Ditambah dengan pengakuan rendah dari klan iblis singa emas, itu membuatnya bersemangat tinggi saat ini. Untuk sementara, statusnya telah naik ke puncaknya. Itu awalnya adalah alam puncak tingkat ke-9, dan pada saat ini, itu sudah samar-samar merasa bahwa itu akan menyentuh ambang tingkat yang lebih tinggi. Kemarin, Raja Singa Emas telah meyakinkannya bahwa tidak peduli apa pertandingan berikutnya, klan monster Singa Emas akan sepenuhnya mendukungnya dalam menerobos untuk menjadi dewa. Sangat jelas bahwa pada saat ini, ia sudah mulai berdiri di atas. Selama dia bisa menjadi lebih kuat, seluruh klan iblis singa akan menjadi pengikutnya. Liger bukan lagi keluarga terkutuk yang mereka benci, tetapi keberadaan yang benar-benar kuat. Boom! Raja Kong Jing ditebas dengan pedang, pelindung lengan di satu tangan patah, dan depresi berat muncul di lengan. Kucing besar itu menarik napas dalam-dalam, berubah untuk memegang Excalibur dengan kedua tangan, domain dewa pembunuh tiba-tiba menyusut ke dalam, dan geng emas ligernya sendiri mencapai titik ekstremnya dalam sekejap. Di langit, sudah ada awan gelap yang menjulang, dan di mata kucing besar itu, cahaya emas putih meletus, bunuh. Pada akhir saat berikutnya, para pemain dari suku King Kong Jing langsung terbelah dari jangkauan panggung kompetisi, meninggalkan jurang yang dalam di dada mereka. Atribut saling bertentangan, artefak saling bertentangan, dan kucing besar saat ini telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, tingkat dewa setengah langkah. Pertandingan berakhir tanpa ketegangan. Maju ke 4 besar. Pada titik ini, kucing besar dan Tang San akan bertemu di babak pertama untuk menentukan tempat untuk masuk ke final. Game ini tidak membuat penonton terlalu heboh, karena adegan gamenya tidak begitu menyilaukan. Namun, praktisi yang sebenarnya dapat melihat bahwa kucing besar dan pedang berat tingkat artefak yang muncul di tangannya telah mencapai tingkat kesatuan tubuh dan pedang, ditambah dengan berkah dari domain roh pembunuh. Energi dan roh benar-benar bersatu, segera akan memasuki tingkat dewa, dan, setelah masuk, itu adalah praktisi tingkat dewa. Ini adalah eksistensi yang sangat kokoh dari kekuatannya sendiri. Untuk ras apapun, dengan orang kuat seperti itu, akan ada pejuang yang menjadi andalan. Ketika kucing besar itu kembali ke ruang tunggu, Tang San sudah ada di sana menunggunya. Selamat, kata Tang San sambil tersenyum. Wajah dingin kucing besar itu akhirnya menunjukkan senyuman, aku bahagia bersama. Keduanya mengangkat tangan kanan mereka untuk menyerang satu sama lain, tanpa berkata apa-apa, semuanya diam. Wasit di atas panggung sudah mengumumkan bahwa karena Meng Te tidak dapat melanjutkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Tang San secara otomatis memasuki babak berikutnya dan memasuki semifinal. Persaingan babak semifinal di babak pertama telah usai. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah bersaing untuk 4 besar di babak kedua. Dan orang pertama yang bermain adalah pada saat ini, yang telah menjadi yang paling populer di seluruh klasik pengadilan leluhur, Mei Gongxi. Kucing besar tidak buru-buru pergi kali ini, tetapi berdiri di ruang tunggu bersama Tang San, menonton pertandingan yang akan datang. Kudengar kau melakukan keajaiban kemarin dan menghancurkan Meng Te itu, kata kucing besar itu. Tang San tersenyum dan mengangguk dan berkata, ini lebih beruntung. Dia sangat kuat. Kucing besar memandang Tang San ke samping, benarkah? Meskipun aku tidak menonton adegan itu, aku mendengar tentang seluruh prosesnya. Aku tidak berpikir itu adalah kekuatannya. Tang San meliriknya, dan berkata, sangat serius. Dia dan aku adalah mitra, saling membantu, meledakkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Itu jelas tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Kucing besar tersenyum dan berkata, sayang sekali tidak ada pertandingan 3 lawan 3, jika tidak, kita bertiga akan baik-baik saja. Tang San berkata, mungkin akan ada peluang di masa depan.
Apa rencanamu setelah pertandingan? Apakah kamu tetap di klan monster singa emas? Aku kira, ketika permainan selesai, harus ada kaisar yang juga akan merekrutmu. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Kucing besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu berurusan dengan itu. Aku akan tinggal di klan iblis singa emas untuk saat ini. Mereka berjanji untuk membantuku menerobos untuk menjadi dewa. Kemudian aku akan meninggalkan istana leluhur. Tang San berkata, apakah kamu akan kembali untuk mengambil klan? Kucing besar itu masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, apa yang harus diambil? Klanku hidup dengan baik. Aku tidak berpikir ada tempat yang membuat mereka merasa lebih nyaman daripada lembah emas. Aku baru saja bertanya kepada singa emas. Raja untuk perbekalan. Aku akan membawa perbekalan itu nanti, seperti untuk pergi atau semacamnya, tidak apa-apa. Tang San berkata dengan terkejut, apakah kamu tidak membawa Liger untuk bergabung dengan monster singa emas? Kalau begitu, itu harus menjadi yang terbaik untuk kalian berdua. Kucing besar itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kalian manusia punya pepatah, jangan lupakan penggali sumur ketika kamu minum air. Selanjutnya, kekuatan klan iblis merak akan berubah. Dari cara kamu memperlakukannya, kamu tahu bahwa kamu pasti akan terlibat. Masuklah. Bagaimana kita bisa pergi pada saat seperti ini? Aku akan menghadapi tekanan yang sangat besar, dan aku akan menemanimu. Liger juga akan menemanimu. Tang San memperhatikannya dalam-dalam, tidak menolak, hanya mengangkat tangannya dan menepuk bahunya yang kuat. Seringkali, pria tidak perlu banyak bicara. Arti kucing besar telah diungkapkan dengan jelas, tanpa Tang San, tidak akan ada dia dan klan Liger hari ini. Jika Tang San tidak memecahkan masalah besar pengecualian darah, Liger akan menghadapi kepunahan. Sekarang telah menjadi lebih kuat, dan telah mencapai kesepakatan dengan klan monster singa emas, tetapi juga tidak akan pergi, dan akan membantu Tang San di kota Keri untuk menghadapi semua masalah bersama. Ini adalah pembayaran klan Liger ke Tang San. Sejak Tang San memecahkan masalah besar bagi Liger dan menyelamatkan anak kucing. Seluruh klan Liger sudah menjadi sekutunya yang paling setia. Pada saat ini, di sekitar panggung kompetisi, sorak-sorai tiba-tiba terdengar. Sorak-sorai gunung dan tsunami hanya untuk satu orang. Mei Gongzi mengenakan gaun putih panjang hari ini, dan dengan rambut biru merak panjang yang dia tunjukkan saat ini, dia sangat cantik dan vulgar. Dari kurang dikenal ketika pertama kali datang untuk mengikuti kompetisi, dia sekarang telah menjadi favorit nomor satu di antara penonton. Dia telah memenangkan pengakuan penonton dengan kekuatannya sendiri, dan juga membuat penonton untuk kembali. Periksa ini pernah merasuki Kaisar Iblis Besar, tetapi sekarang klan Iblis Merak yang hanya bisa berada di sudut. Tidak ada keraguan bahwa Mei Gongzi telah dianggap sebagai jenius dari klan monster Merak. Mei Gongzi berjalan ke atas panggung dengan tatapan tenang, dibandingkan dengan ketika dia pertama kali datang ke kompetisi, dia sekarang penuh percaya diri untuk menang. Itu adalah kepercayaan pada kekuatan sendiri. Terus menghadapi musuh yang kuat, dan tingkatkan pengalaman tempur melalui baptisan pertempuran dengan musuh yang kuat. Dengan bantuan Tang San, dia terus meningkatkan kekuatannya. Kemampuan untuk secara bertahap larut menjadi satu, dan terus-menerus luhur. Pengalaman berpartisipasi dalam kompetisi ini tidak hanya membuatnya terkenal, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatannya. Kekuatan dan kepercayaan diri menambahkan sedikit kemuliaan dan kekuatan pada wajahnya yang sudah cantik, dan hanya berdiri di atas panggung sudah menjadi fokus perhatian penonton. Satu demi satu, matanya tertuju pada Mei Gongzi. Ketika publik menonton, matanya beralih ke sisi yang berlawanan, ke lawannya. Itu adalah seorang pria, 2 meter tingginya, dengan penampilan biasa dan sepasang mata panjang dan sipit. Ada beberapa garis aneh di wajah, dan garis ungu ini melengkung, membuat orang merasa aneh. Rambutnya juga ungu, jika melihat keberadaan seperti itu di malam hari, pasti akan membuat orang merasa seram dan kedinginan. Pemain ini juga sangat terkenal di kompetisi individu, karena sejauh ini merupakan yang paling banyak membunuh di Ancestral Court Classic. 5 kontestan tewas di tangannya. Pada saat ini, ketika matanya tertuju pada Mei Gongzi, pupilnya berdiri tanpa sadar, dan aura suram meningkat sedikit. Jelas dengan beberapa niat membunuh. Seperti kata pepatah, jalan menuju musuh sempit. Kemarin Tang San dan Mei Gongzi merusak kelompok kakak beradik Meng Tete. Hari ini, yang dia temui di kompetisi individu adalah pemain Dragon Rache. Saya harus mengatakan bahwa ras naga memang ras yang kuat. Di antara 8 besar, ada 3 ras naga. Meng Tete telah tersingkir dari kompetisi karena kerusakan berat. Di antara 4 pemain di babak bawah, masih ada 2 pemain naga, 1 di depannya, dan yang lainnya akan bertanding nanti. Dan pemain Dragon Rache di depannya juga merupakan cabang yang tidak terlalu populer di kalangan Dragon Rache, yaitu Poison Dragon Rache.
Alasan mengapa ia membunuh banyak di game sebelumnya juga terkait dengan atributnya yang sangat beracun. Jumlah naga beracun yang diwarisi sangat langka, dan tidak banyak naga beracun yang ada. Di antara mereka, yang paling kuat melayani sebagai tamu di Istana Iblis Kaisar Iblis Kegelapan. Oleh karena itu, seluruh klan naga racun itu sendiri berada di bawah naungan Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan. Pemain ras naga racun di depannya pada awalnya adalah pendamping. Ia mendampingi Meng Te untuk datang ke kompetisi tersebut. Perintah yang diterimanya adalah untuk membuka jalan membantu Meng Te. Tapi saya tidak berharap itu masih hidup, tetapi Meng Te telah dihilangkan. Dan itu tetap dihilangkan. Meskipun orang ini sekarang tampaknya memiliki niat membunuh yang ganas di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia masih sedikit senang dengan kerusakan berat Meng Te. Alasannya sangat sederhana, Meng Te awalnya adalah penerus yang ditunjuk dari Raja Iblis Kegelapan. Sekarang Raja Iblis Kegelapan harus memilih lagi. Jika dia bisa tampil lebih baik dalam permainan, dan bahkan mengalahkan keberadaan di depannya yang telah merusak Meng Te, apakah itu berarti dia kemungkinan besar akan didukung oleh Raja Iblis Kegelapan? Di antara klan naga, patriark kontemporer paling kuat secara alami adalah Kaisar Iblis Kristal. Tapi Crystal Demon Emperor jarang merawatnya. Dia tidak pernah bermaksud untuk memilih pewaris. Dukungan dari Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan menjadi sangat penting bagi klan naga. Karena itu, saat ini, pemain ras naga racun memiliki banyak pemikiran. Meskipun Monterrey kalah kemarin, rasanya tidak akan kalah juga. Bagaimanapun, sifat khusus dan keberadaan sifat yang sangat beracun sudah cukup untuk memungkinkan menemukan cara baru untuk mengalahkan lawan manapun. Wasit melihat kedua kontestan secara terpisah, dan ketika mereka melihat bahwa mereka siap, pertandingan diumumkan. Game ini tidak diragukan lagi yang paling banyak ditonton dari 8 hingga 4 hari ini. Mei Gongzi bersaing terus-menerus setiap hari, dalam kompetisi individu, kompetisi ganda, dan terus-menerus berpartisipasi dalam kompetisi. Meskipun dia mengalahkan Meng Te kemarin, dia koma pada akhirnya, dan sulit untuk mengatakan seberapa jauh kondisinya telah pulih. Penonton juga ingin tahu apakah serangan sinar merah yang dia tampilkan kemarin bisa dilakukan lagi, dalam keadaan menyendiri. Jika dia bisa, saya kira dia akan memenangkan kejuaraan. Mei Gongzi tidak mengecewakan penonton. Ketika wasit mengumumkan dimulainya permainan, dia mengangkat bulu langit di tangannya. Cahaya perak berkedip, dan sentuhan merah tiba-tiba melintas. Sontak, penonton pun heboh. Sebagai lawannya, pupil pemain ras naga racun menyusut seketika, dan nafas yang sangat beracun yang akan diludahkan di sisi yang berlawanan disemprotkan langsung ke tanah di depannya. Dengan kabut tebal berwarna ungu hitam beracun, dia dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Fitur lain dari kabut beracunnya adalah dapat menghalangi persepsi. Kemarin, dia menyaksikan pertempuran, dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa menakutkannya sinar merah perkasa yang dilepaskan Mei Gongzi di akhir. Itu adalah eksistensi yang bahkan membelah senjata ajaib menjadi dua. Jadi, bagaimana tidak takut ketika melihat sinar merah di bulu surgawi Mei Gongzi? Itu bertanya kepada para tetua kemarin, apa sinar merah Mei Gongzi? Menurut spekulasi ras naga, itu seharusnya menjadi senjata suci yang kuat, dan tidak ada yang tahu apa itu. Bahkan tidak dalam catatan pengadilan leluhur. Tapi sinar merah itu tidak hanya menghancurkan senjata ajaib, tetapi bahkan menghancurkan semua roh yang marah. Meskipun Meng Te meninggalkan kehidupan, tetapi praktik aslinya yang mengandalkan senjata ajaib pembantaian darah telah sepenuhnya dihapuskan. Bahkan mendapat beberapa reaksi. Kebenaran arogan yang ditinggalkan oleh sinar merah secara bertahap terhapus hanya ketika Kaisar Iblis Besar Iblis Gelap secara pribadi mengambil tindakan. Namun, saat para pemain dari ras naga racun meludahkan napas mereka di depannya, sinar merah itu tampak mengejutkan. Tetapi sinar merah hanya berkedip sesaat, dan menghilang sepenuhnya di detik berikutnya. Lapisan pintu cahaya perak terbuka tanpa suara satu demi satu, mengelilingi pemain ras naga racun sepenuhnya. Pemain ras naga racun yang terhalang oleh sinar merah memiliki persepsinya sendiri yang diblokir sampai batas tertentu. Ketika dia merasa ada sesuatu yang salah, pintu cahaya perak telah sepenuhnya mengelilinginya. Gas beracun menyerbu keluar, ia bertanya pada dirinya sendiri, gas beracunnya sendiri adalah kekuatan yang kuat yang bahkan dapat merusak ruang. Tetapi ketika gas beracun menyembur keluar, itu memang mampu menimbulkan korosi pada kekuatan ruang, tetapi sebagian besar gas beracun masih dikirim oleh gerbang ruang angkasa. Hisap kuat datang dari setiap pintu ruang, terus-menerus mengisap gas beracun yang dilepaskannya. Dikelilingi oleh gerbang ruang angkasa, Mei Gongzi telah lama menghilang. Hanya satu demi satu celah ruang padat jatuh dari langit. Pada level mereka, kehilangan langkah pertama pada dasarnya sama dengan kehilangan kesempatan. Racun para pemain ras naga racun tentu sangat menakutkan, namun gas beracunnya harus bisa mempengaruhi lawan.
Dengan kekuatan teleportasi dari elemen luar angkasa, Mei Gongzi tidak melawannya sama sekali. Saat memakan, serang dengan memotong kekuatan ruang. Itu tidak memberi lawan kesempatan untuk saling berhadapan sama sekali. Ketika kekuatan ruang memblokir semua peluang lawan untuk melarikan diri, hasil pertandingan ini sudah hancur. Butuh lebih dari 15 menit, dan ketika pemain ras naga racun sudah ditekan 3 meter di depannya oleh pintu ruang, pengekangan ruang sepenuhnya datang, dan dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Jika ia dapat melepaskan gas beracunnya dan menyebarkannya ke seluruh tempat, maka ia pasti memiliki kesempatan. Dalam hal kekuatan, itu juga merupakan keberadaan puncak tingkat ke-9, dan sangat beracun dan sangat istimewa. Namun, itu dipengaruhi oleh kesan kekuatan kuat Mei Gongzi dalam pertempuran sebelumnya, yang secara langsung memberi Mei Gongzi lebih dari 5 detik waktu tata letak, jadi tidak ada peluang. Setelah memenangkan pertarungan, Mei Gongzi juga berhasil melaju ke semifinal. Di mata penonton biasa, game ini adalah akhir yang menghancurkan. Namun pada kenyataannya, itu adalah kemenangan taktis. Mei Gongzi bahkan tidak menggunakan tarian rahasia surgawi, dia juga tidak menggunakan transformasi harimau putih mengalahkan lawan. Penerapan elemen spasialnya tampaknya semakin kuat setiap hari. Latar belakangnya tentu saja penting, tetapi dengan pelatihan penuh dari Raja Iblis Merak dan bantuan Tang San, mantan Raja Dewa dengan segala cara, aneh bahwa kecepatan peningkatannya lambat. Sejauh ini, Tang San, Kucing Besar, dan Mei Gongzi semuanya telah memasuki semifinal kompetisi individu. Di babak berikutnya, Tang San akan menghadapi Kucing Besar, dan Mei Gongzi akan menghadapi pemenang grup pemain terakhir hari ini. Adapun pertandingan ganda, Mei Gongzi tidak memiliki kekhawatiran. Setelah dia dan Tang San mengalahkan Meng Te dan Meng Tesi, hanya ada sedikit lawan yang bisa mengancam mereka. Dalam kompetisi individu, untuk Tang San dan yang lainnya, itu sudah merupakan kemenangan besar, dan terlebih lagi, mereka benar-benar mencapai tujuan yang ditetapkan. Awalnya tujuan Tang San adalah untuk setidaknya masuk 16 teratas dengan Mei Gongzi dan Kucing Besar. Memasuki 16 teratas memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan dari Istana Leluhur setidaknya, dan untuk Kucing Besar, itu adalah persetujuan dari klan Iblis Singa. Dan sekarang mereka semua telah memasuki semifinal, dan mereka terus-menerus mengalahkan musuh yang kuat, tidak ada keraguan bahwa mereka telah menjadi target perhatian publik, terutama Mei Gongzi, yang saat ini menjadi favorit terbesar untuk memenangkan kejuaraan. Bahkan jika penonton tidak tahu tentang hubungan dekat antara Kucing Besar dan mereka, setidaknya mereka tahu bahwa Tang San adalah mitra Mei Gongzi dalam pertandingan ganda. Perpaduan ganda telah mencapai semifinal di kompetisi individu, apa artinya ini? Tak ayal, mereka juga difavoritkan menjadi juara di ajang ganda tersebut. Kamu harus tahu bahwa sebelum dimulainya kompetisi elit ini, Zhu Ting tidak berpikir bahwa akan ada pesaing yang akan memenangkan kompetisi individu dan kompetisi ganda pada saat yang sama, karena bagaimanapun juga tidak dapat dipercaya. Jika kamu ingin memenangkan kedua kejuaraan pada saat yang sama, kamu harus berpartisipasi setiap hari, tidak peduli seberapa kuat kamu, dapatkah kamu memastikan bahwa kamu tidak akan terluka dalam permainan. Persaingan semua kuat, selama mereka tidak dalam kondisi terbaik, bahkan jika mereka lebih kuat, mereka mungkin tidak bisa menang berturut-turut. Di bawah sistem Ko, jika kamu kalah, kamu akan kalah total. Tapi Tang San dan Mei Gongzi bergerak maju selangkah demi selangkah dalam keadaan seperti itu, dan akhirnya mencapai puncaknya. Untuk saat ini, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Sungguh luar biasa bagaimana sepasang eksistensi yang tampaknya bahkan merupakan kombinasi dari manusia ini bisa sampai sejauh ini. Tarian surgawi klan monster merak muncul kembali di daratan, memungkinkan ras yang dulu mulia ini memasuki bidang penglihatan istana leluhur lagi. Meskipun orang-orang tingkat tinggi telah lama mengetahui bahwa ini adalah hasil yang disengaja dari Raja Iblis Merak Besar, tidak ada yang berpikir bahwa keturunannya benar-benar bisa melangkah sejauh ini. Tang San dan Kucing Besar bahkan lahir entah dari mana, yang satu tampaknya adalah eksistensi yang tidak tahu ras apa yang berlanjut, tetapi memiliki banyak garis keturunan, dan yang lainnya adalah binatang liger yang disebut ras terkutuk. Meskipun kecemerlangan mereka masih dikaburkan oleh Mei Gongzi sampai batas tertentu, jika mereka mampu memasuki semifinal kompetisi individu, itu akan menjadi praktisi puncak yang mutlak. Di penghujung kompetisi individu, pada kompetisi ganda di hari kedua, hal yang tidak terduga terjadi. Tim Tang San dan Mei Gongzi mengalahkan sepasang monster kuat, tetapi Tang San terluka. Dan sepertinya cederanya tidak ringan. Setelah pertandingan ini berakhir, penonton yang telah bertaruh pada mereka, bertaruh bahwa mereka bisa menjadi juara ganda terakhir, sangat kecewa, dan peluangnya turun secara signifikan. Apa yang membuat para penonton yang bertaruh untuk memenangkan kejuaraan semakin putus asa adalah bahwa di semifinal kompetisi individu keesokan harinya, Tang San menyerah karena cedera serius.
Iya, dia menyerah permainan dengan kucing besar, dan kucing besar langsung maju ke final, menjadi salah satu dari dua besar terakhir. Namun, Mei Gongzi berjalan mulus, mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, dia mengalahkan musuh yang kuat dengan tarian rahasia surgawi, dan juga memasuki final kompetisi individu. Kenapa? Kucing besar yang langsung menuju pintu memandang Tang San yang baru saja membukakan pintu untuknya di hotel dengan wajah enggan. Meskipun sepertinya wajah Tang San sedikit pucat, itu jelas tidak terlihat seperti dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Aku terluka. Aku juga lelah. Aku ingin istirahat, kata Tang San sambil tersenyum. Kucing besar itu berkata dengan marah, aku berencana untuk bertarung denganmu lagi di bidang kompetisi. Meskipun aku tahu bahwa aku bukan lawanmu, aku juga berharap untuk bersaing denganmu di bidang seperti itu dan lihat bagaimana keadaanku. Apa bedanya? Dalam kekuatan. Juga, tidakkah kamu ingin bergabung dengannya di final? Mengapa kamu memilih untuk menyerah? Tang San pertama kali mengundangnya ke ruang tamu untuk duduk. Jangan marah, kami ingin belajar satu sama lain, bukankah itu mungkin kapan saja? Selain itu, setelah berhari-hari berkompetisi, aku sangat lelah. Aku menderita beberapa cedera rahasia di pertandingan sebelumnya dengan Meng Te, istirahat baik untuk mengurusnya selama sehari. Apakah menurutmu Meng Te begitu mudah dikalahkan hari itu? Apa yang dia katakan setengah benar, pertempuran dengan Meng Te memang menguras kesadaran dan kekuatan spiritual Tang San. Tetapi mampu mendorong kehendak ilahi dari pedang ilahi Asura tidak hanya sangat bermanfaat bagi Mei Gongzi, tetapi juga untuknya, itu juga dapat lebih menyempurnakan dan memurnikan kekuatan dan kesadaran spiritualnya sampai batas tertentu. Kucing besar itu masih agak enggan dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Tang San melanjutkan, awalnya, aku seharusnya bekerja sama denganmu dalam pertandingan ganda. Akulah yang memprioritaskan kekasih daripada teman. Maaf saudara, aku tidak bisa bermain denganmu. Dalam pertandingan individu, aku punya wajah untuk bersamamu di lapangan. Persaingan, hatiku sudah kalah darimu. Jadi, kamu tidak perlu peduli. Lagi pula, jika kamu benar-benar bertarung, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Kamu memiliki senjata ajaib. Melihat senyum di wajah Tang San dan ekspresi santai di wajahnya, kucing besar itu berkata dengan marah, ngomong-ngomong, itu tidak baik untukmu. Tubuhmu tidak masalah, kan? Tang San mengangguk dan berkata, jangan khawatir, itu tidak akan mempengaruhi pertandingan ganda besok. Dia secara sukarela menyerahkan kompetisi dalam kompetisi individu setelah pertimbangan yang cermat. Alasan terpenting adalah apa yang baru saja dia katakan kepada kucing besar itu. Sebenarnya, dia sudah memikirkannya sejak lama. Jika dia bertemu kucing besar di dalam game, dia akan secara sukarela menyerah. Ketika aku mendaftar untuk perlombaan ganda, aku sudah menjanjikan sesuatu, tetapi aku menyesalinya, dan melepaskan merpati kucing besar untuk Mei Gongzi. Meskipun orang-orang kucing besar tidak mengatakan apa-apa, Tang San tidak bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Jadi dia harus menunjukkan sikapnya. Juga, dia diam-diam meminta Zhang Haoxuan untuk menghubungi organisasi penebusan, memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Situasi keuangan organisasi penebusan itu sendiri tidak terlalu baik, jika tidak, mereka tidak akan mengingini piring perang mereka sebelumnya. Tang San meminta Zhang Haoxuan untuk memberitahu organisasi penebusan bahwa dia dan kucing besar akan mengakui kekalahan dalam pertempuran pertama, ditambah cedera serius yang tampak pada pertandingan ganda sebelumnya, pengabaian hari ini. Dalam 2 hari terakhir, peluang dia dan Mei Gongzi memenangkan pertandingan ganda telah anjlok. Dengan bantuan beberapa permainan ini, selama organisasi penebusan beroperasi dengan baik, pasti akan dapat menghasilkan banyak uang. Tidak peduli seberapa lemahnya, organisasi penebusan telah mampu memimpin umat manusia untuk berdiri selama bertahun-tahun, dan masih ada beberapa latar belakang. Cukup untuk beroperasi tanpa menyadarinya. Kedua goblin itu kuat dan kaya, dan mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang jelas merupakan hal yang baik untuk organisasi penebusan. Jadi, cederanya yang tampaknya tiba-tiba dan mengakui kekalahan sebenarnya memiliki banyak tujuan dengan satu batu. Selama dia dan Mei Gongzi dapat memenangkan kompetisi ganda, itu akan cukup untuk membantunya membangun reputasi jenius pertama dari generasi baru, dan akan sangat bermanfaat bagi Mei Gongzi untuk memimpin klan monster merak. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan wajah Tang San menunjukkan sedikit cahaya ilahi. Dia menepuk bahu kucing besar itu dan berkata, kamu harus bersiap dengan baik untuk final sekarang. Xiao Mei telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini. Dia sangat prihatin tentang ruang. Pemahaman atribut sangat mendalam, dan telah ada kemajuan yang cukup besar baru-baru ini. Kedua garis keturunan pada dasarnya telah mencapai titik di mana mereka dapat digunakan bersama. Niat membunuh Kaisar Iblis besar Harimau Putih juga di atas domain Dewa Pembunuhmu.
Aku tidak tahu berapa banyak yang telah disadari Xiao Mei. Bagaimanapun, jika kamu menghadapinya, kamu harus berhati-hati. Kucing besar itu meliriknya, mendengus, dan berkata, "Oke, aku akan kembali, kamu bisa merawatnya dengan baik. Kita bisa sepakat bahwa setelah kembali kali ini, kamu harus menemaniku untuk berdiskusi dengan baik, dan tidak diizinkan. Biarkan aku melakukan yang terbaik." Tang San tersenyum pahit, "Kamu akan kembali ke apa? Setelah kompetisi ini, percaya atau tidak, Raja Singa Emas pasti akan menahanmu di klan sampai kamu menembus level dewa. Kamu telah sampai pada titik di mana kamu berada di pintu. Tetaplah berada di monster singa untuk menerobos. Setelah kamu menerobos ke tingkat dewa, bagaimana aku bisa melawanmu?" Kucing besar itu berkedip, seolah-olah memang begitu. Kalau begitu kamu harus menerobos sesegera mungkin. Dengan bakatmu, kamu harus bisa menerobos kapan saja. Ambang batas level dewa jelas bukan masalah bagimu. Di matanya, Tang San seperti ensiklopedia yang mencakup segalanya, sebuah eksistensi yang hampir maha kuasa. Tang San tersenyum pahit dan berkata, "Kalau saja semudah itu. Aku ingin mencapai tingkat dewa, tetapi aku akan menghadapi kesulitan yang tidak dapat kamu bayangkan. Kamu juga harus tahu bahwa aku memiliki banyak garis keturunan. Kelihatannya sangat berguna, tetapi pada kenyataannya, ketika aku ingin menjadi dewa, itu akan sangat merepotkan. Namun, aku akan mencoba yang terbaik." Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa meskipun sangat sulit untuk menjadi dewa, selama dia dapat menembus ambang itu, maka dia akan mulai mencapai puncak level lain. Mencapai kekuatan yang lebih kuat. Pada saat itu, tidak ada kucing besar yang bisa mengejar mereka. Level dewa adalah awal dari pemulihan nyata dari kemampuan hidup sebelumnya. Setelah mengirim kucing besar itu pergi, Tang San terus kembali ke ruang pelatihan untuk berkultivasi. Belum lagi, efek istirahat hari ini sangat bagus. Lautan roh yang bergejolak yang sebelumnya disebabkan oleh mengaktifkan pedang Asura telah tenang kembali, baik kekuatan spiritual dan kekuatan spiritual telah melemah sedikit, tetapi mereka lebih terkonsentrasi dari sebelumnya, dan ruang laut spiritual juga telah berkembang lagi. Itu dapat memungkinkan dia untuk mengakomodasi lebih banyak kekuatan spiritual. Klasik pengadilan leluhur akan segera berakhir, dalam kompetisi individu. Itu adalah hal yang baik apakah itu kucing besar atau Mei Gongzi yang memenangkan kejuaraan. Tapi itu tidak masalah. Dalam pertandingan ganda, dia dan Mei Gongzi pasti akan menang. Bahkan jika Sai Mei individu memenangkan tempat kedua, ditambah juara kompetisi ganda, itu sudah cukup untuk membuatnya mencapai puncak reputasinya. Klan Iblis Merak juga akan mendapat banyak manfaat dari ini. Hadiahnya pasti tidak kurang, dan juga lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dari para kaisar. Selanjutnya, kita akan melihat operasi setelah kembali. Raja Iblis Merak akan segera sekarat. Jika tidak, dia tidak akan menjelaskannya secara mendetail hari itu. Dan kali ini, Istana Leluhur telah mengumpulkan terlalu banyak hal, setelah kembali, perlu dicerna. Kali ini, Zhu Ting, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Tang San sendiri, yang terpenting adalah dia telah memilah-milah pikirannya dan tahu bagaimana dia harus melangkah selanjutnya. Meskipun banyak hal berkembang semakin mendesak, terutama membantu Mei Gongzi mengendalikan kota Keri, itu akan menjadi lebih sulit, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, kepercayaan Tang San jauh lebih besar. Kekuatannya juga meningkat pesat selama perjalanan ke Istana Leluhur ini. Saat ini, dia hanya berharap untuk memberi mereka lebih banyak waktu dan memberi mereka waktu untuk tumbuh, seperti yang dijanjikan Raja Iblis Merak besar sebelumnya. Setelah kembali, ada begitu banyak yang harus dilakukan. Jika dia benar-benar bisa memberinya waktu 1 tahun, dia pasti akan membuat semua persiapan dan membantu Mei Gongzi mencapai tingkat dewa. Mengkonsentrasikan pikirannya, Tang San memasuki keadaan meditasi. Keesokan harinya, pertandingan ganda berlanjut. Pertandingan hari ini akan menjadi momen penentuan finalis. Itu adalah semifinal yang paling penting. Mereka yang bisa masuk 4 besar kompetisi tidak diragukan lagi kuat. Hal yang sama berlaku untuk lawan yang dihadapi Tang San dan Mei Gongzi. Cedera serius yang dialami Tang San pada pertandingan sehari sebelum kemarin membuat peluang mereka untuk memenangkan double match semakin meroket. Tidak lagi menjadi favorit terbesar. Lagi pula, kompetisi duo adalah kombinasi dari 2 orang, jika ada 1 orang yang lebih sedikit, 1 lawan 2, tidak peduli seberapa kuat seseorang, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi seperti itu. Namun, ketika pertandingan benar-benar dimulai, yang dilihat penonton setidaknya adalah penampilan Tang San dan Mei Gongzi yang muncul di arena bersama. Dan pertandingan berikutnya benar-benar tidak terduga dan mudah bagi penonton. Tang San masih memilih untuk secara langsung mendukung Mei Gongzi seperti yang dia lakukan terhadap saudara dan saudari Meng Te, dan menyalurkan kekuatannya padanya. Di sisi lain, Mei Gongzi menunjukkan gaya yang tak terkalahkan. Menginjak tarian kuning misterius,
dan mengandalkan kontrol ruang dengan link misteri surgawi, itu menunjukkan sikap yang hampir setingkat dewa. Lawan yang ditekan dari awal hingga akhir tidak berdaya untuk melawan. Bahkan membagi medan perang dengan kekuatan ruang, sehingga pihak lain tidak dapat bekerja sama satu sama lain. Pada akhirnya, ia memenangkan pertempuran dan berhasil maju ke final. Di akhir pertandingan, ada keributan di antara penonton. Awalnya, peluangnya telah sangat meningkat, dan ini bukan lagi kombinasi 3-5 yang populer, dan sekali lagi memberikan umpan balik yang kuat. Meskipun Tang San telah mengakui kekalahan dalam kompetisi individu, ia berhenti di semifinal. Namun, Mei Gongzi masih menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan banyak penonton tidak berpikir bahwa Tang San yang bersembunyi di balik Mei Gongzi bisa berpengaruh. Dalam pertandingan ini, sebagian besar seharusnya dimenangkan oleh Mei Gongzi dengan kekuatannya sendiri. Tapi bagaimanapun, mereka hanya berhasil mencapai final. Sebagai kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini dan bintang yang paling mempesona saat ini, Mei Gongzi telah memasuki final baik di kompetisi individu dan kompetisi ganda. Bahkan Raja Iblis Merak Besar, ketika dia membawa putrinya ke istana leluhur, tidak pernah membayangkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Tetapi faktanya tepat di depanmu, Mei Gongzi memang telah naik ke level seperti itu. Itu bahkan memberi kesan bahwa itu sudah menjadi tingkat dewa setengah langkah. Setelah semifinal pertandingan ganda berakhir, Tang San meminta Mei Gongzi untuk kembali lebih dulu untuk beristirahat dengan baik. Tang San tidak khawatir tentang final yang akan datang antara dia dan kucing besar. Kucing besar itu tahu bahwa Mei Gongzi penting baginya, dan bahkan jika dia mengalahkannya, dia pasti tidak akan benar-benar menyakitinya. Mei Gongzi juga tahu hubungan antara kucing besar dan dirinya sendiri, belum lagi kucing besar dan Liger akan menjadi bantuannya dalam memerintah kota Kerry di masa depan, jadi dia secara alami akan menahan diri. Kita semua adalah orang-orang pintar, final ini adalah final kita sendiri, dan kejuaraan ada di tangan yang sama. Dalam pertandingan ganda, lawan Tang San dan Mei Gongzi di final tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan saudara-saudara Meng Tete, jelas ada celah tertentu. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk memenangkan kejuaraan. Semuanya berjalan ke arah yang baik. Tang San sudah mengambil keputusan. Begitu kompetisi selesai, setelah menerima hadiah, dia akan kembali ke kota Kerry dengan kecepatan tercepat bersama Mei Gongzi di bawah kepemimpinan Raja Iblis Merak Besar. Dia juga berdiskusi dengan mitranya bahwa Dubai, Guli, Cheng Zicheng, dan Wu Bingji akan tinggal di sini untuk sementara dan terus mendaki Gunung Suci untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tunggu sampai mereka merasa akumulasi mereka penuh sebelum kembali. Bagaimanapun, Zhang Haoxuan akan tinggal di sini sementara, sambil membuat pelat susunan dan tetap berhubungan dengan kamar dagang Lingqi, mengumpulkan lebih banyak kekayaan sebagai ganti bahan yang mereka butuhkan, sambil merawat dan membimbing murid-murid Akademi Penebusan ini. Di sisi istana leluhur, tingkat pertumbuhannya jelas jauh lebih cepat. Khusus untuk seseorang seperti Dubai, yang ingin meningkatkan ketika dia kembali ke kota Kerry, dia benar-benar harus bergantung pada Tang San, tetapi di sini dia bisa sangat merasakan perubahan peruntungannya dengan mendaki Gunung Suci Rubah Surgawi, untuk meningkatkan dirinya. Keuntungan terbesar manusia dibandingkan ras lain sebenarnya adalah kecerdasan. Pemahaman Dubai sendiri tidak buruk. Apa yang dia butuhkan adalah lebih dari sebuah kesempatan. Ditambah dengan kekuatan keberuntungan yang diperhatikan Tang San sebelumnya, lebih baik tinggal di sini untuk berkultivasi. Final Ancestral Court Classic yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Sebelum final Ancestral Courtyard Classic akan dimulai, Tang San juga datang ke Ancestral Court Square lebih awal. Meski tidak lagi menjadi kontestan di kompetisi individu, sebagai pemain yang masuk 16 besar, ia juga mendapat tempat di kursi VIP. Raja Iblis Merak Besar datang lebih awal darinya, melihat Tang San datang, dia berinisiatif untuk datang kepadanya. Halo, Tang San mengangguk memberi salam. Raja Iblis Merak terlihat sangat baik, sepertinya itu karena orang-orang bersemangat pada saat-saat bahagia, dan tidak ada risiko hidupnya akan berakhir. Itu juga mengangguk ke Tang San dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka. Xiao Mei sebenarnya bisa masuk final. Tang San berkata, dia memiliki bakat dan pengertian yang baik. Raja Iblis Merak Besar menatapnya dalam-dalam, dan berkata, kamu juga memiliki banyak pujian. Kamu sengaja tidak berpartisipasi dalam putaran terakhir, kan? Dia tahu hubungan antara kucing besar dan Tang San, aku awalnya berpikir bahwa kamu akan bertemu di final. Tang San berkata dengan senyum masam, sebaiknya aku tetap rendah hati. Lebih baik membiarkannya bersinar sendirian. Kalau tidak, dia akan cemburu lagi. Raja Iblis Merak Besar menatapnya dalam-dalam dan berkata, dilihat dari tanda vitalmu, kamu paling banyak seumuran dengan Xiao Mei, tapi kedewasaanmu membuatku merasa seperti sedang berkomunikasi dengan rekan-rekanku. Kenapa?
Kamu adalah manusia paling aneh yang pernah kutemui. Tang San mengangkat bahu dan berkata, muda dan dewasa. Raja Iblis Merak hebat berkata, tidak apa-apa. Apa pendapatmu tentang permainan hari ini? Butuh inisiatif untuk mengubah topik pembicaraan. Sejak Tang San membuat sumpah darah, tidak ada keraguan tentang manusia misterius ini. Dalam pikirannya, dia pada dasarnya menganggap Tang San sebagai seorang jenius yang dibudidayakan oleh organisasi penebusan, khususnya untuk membantu Mei Gongxi. Dan karena itu adalah orang masa lalu, dia juga bisa sangat merasakan perasaan tulus Tang San untuk Mei Gongxi. Pada awalnya masih enggan untuk menerimanya. Dalam hatinya, Mei Gongxi akan mewarisi warisan klan monster merak di masa depan. Bahkan jika menikah, itu harus dengan klan monster merak untuk memastikan warisan klan monster merak darah generasi mendatang. Namun, seiring dengan kompetisi ini, transformasi Mei Gongxi berulang kali, ditambah dengan penampilan Tang San sendiri dalam kompetisi, dan keberadaan sumpah darah, pandangannya secara bertahap terbalik. Sangat jelas tentang kekuatan putrinya, tetapi karena ini, ia memahami bahwa dalam beberapa kompetisi, putrinya seharusnya tidak menang. Terutama pertarungan pedang tebasan Meng Te, yang pasti bukan milik kekuatan putri. Itu bukan milik putrinya, tentu saja milik pemuda itu. Misteri pemuda ini bahkan memberinya perasaan yang tak terduga. Untuk memiliki orang seperti itu membantu putrinya dan ikatan sumpah darah, akan sangat bermanfaat bagi Mei Gongxi untuk mewarisi tahta klan monster merak di masa depan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan ekspresi di wajah Raja Iblis Merak berangsur-angsur rileks, menunggu jawaban Tang San. Tang San berkata, tidak peduli siapa yang memenangkan kejuaraan, itu sama bagiku. Dari sudut pandang kekuatan murni, kucing besar mungkin masih sedikit lebih rendah dari Xiao Mei. Tetapi dalam hal semangat juang, kucing besar harus lebih ulet, ditambah pemurnian garis keturunannya dan pedang ilahi bukan tanpa kekuatan pertempuran. Namun, aku lebih optimis tentang Xiao Mei memenangkan kejuaraan. Karena setiap orang adalah mitra, mereka tidak akan saling membunuh, dan jika tidak bisa membunuh, kekuatan kucing besar ada lebih banyak kendala daripada Xiao Mei. Dalam hal kekuatan murni, Xiao Mei sedikit lebih baik, jadi pada akhirnya, Xiao Mei lebih mungkin untuk memenangkan kejuaraan. Raja Iblis Merak mendengarkan analisisnya dan sedikit mengangguk. Analisis Tang San mungkin lebih akurat daripada penilaiannya, karena dialah yang paling akrab dengan kekuatan bertarung Mei Gongxi dan kucing besar saat ini. Pada saat ini, ada gerakan di kamar pribadi. Raja-raja telah tiba. Selama itu adalah kaisar di istana leluhur, hampir semua memilih untuk datang menonton pertempuran hari ini, untuk menonton pertempuran terakhir. Mei Gongxi dan kucing besar keduanya memasuki tahap kompetisi. Berdiri di kedua sisi meja kompetisi. Mei Gongxi hari ini, mengenakan gaun perak panjang, rambut hitamnya diam-diam berubah menjadi biru merak ketika dia menginjak panggung. Kucing besar di sisi lain memiliki satu set baju besi ekstra di tubuhnya dan memegang Excalibur. Bahkan jika baju besi itu bukan senjata suci, itu masih memiliki kualitas yang luar biasa, dan itu seharusnya diberikan oleh Raja Singa Emas. Meski juara dan runner-up hanya terpaut satu tempat, hanya sang juara yang sering dikenang. Pada saat ini, wasit muncul. Cahaya pijar jatuh dari langit dan mendarat tepat di tengah arena. Melihat ini, apakah itu Mei Gongxi atau kucing besar, orang tidak bisa tidak tersentuh. Karena tidak lain adalah orang yang datang untuk memimpin pertandingan terakhir, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar yang menembus langit. Sangat menarik untuk memilih finalis penegak hukum ini. Sebagai klan Liger, kucing besar juga memiliki garis keturunan klan Iblis Harimau, sedangkan Kaisar Iblis Harimau Putih adalah leluhur klan Iblis Harimau, Kaisar Iblis Harimau yang sebenarnya. Dan bagaimana dengan Mei Gongxi? Dia juga secara langsung memiliki garis keturunan dari Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, kedua belah pihak di final ada hubungannya dengan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Bahkan ketika Kaisar muncul di atas panggung, para penonton bahkan memiliki perasaan aneh, yaitu, klan monster harimau tampaknya menjadi pemenang terbesar dari turnamen individu klasik keluarga leluhur ini. Apakah itu Mei Gongxi yang memenangkan kejuaraan atau kucing besar yang memenangkan kejuaraan? Ada garis keturunan dari klan Iblis Harimau, meskipun mereka bukan klan Iblis Harimau murni, tetapi ada. Kompetisi sebelumnya akhirnya bisa berakhir, kebanyakan dari mereka adalah ras yang kuat seperti naga dan phoenix, kapan giliran harimau. Bahkan Kaisar Iblis Harimau Putih tidak berhasil menyelesaikan pengadilan klasik leluhur. Kaisar Iblis Harimau Putih melirik kucing besar dan putri cantik di sisi kiri dan kanan dengan mata dingin. Keduanya juga tunduk padanya. Ayo, tunjukkan kekuatanmu. Ini juga kesempatan bagus untukmu. Kaisar Iblis Agung, yang tidak pernah banyak bicara, membuat saran yang langka. Jika seseorang dapat melihat matanya saat ini,
maka mereka akan menemukan bahwa ketika matanya melihat ke arah Mei Gongzi, itu jelas sedikit lembut. Bahkan sebagai seorang kaisar, Kaisar Iblis Harimau Putih tidak pernah membayangkan bahwa Mei Gongzi, yang memiliki garis keturunannya sendiri, akan dapat pergi ke akhir pengadilan klasik leluhur dan berpartisipasi di final. Dan di nomor ganda, mereka juga berhasil mencapai final. Meskipun dibawa oleh Raja Iblis Merak Besar, dia juga memiliki darah Raja Iblis Harimau Putih Besar yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Harimau Putih dianggap sebagai bangsawan di antara klan Iblis Harimau, tetapi itu bukan ras yang paling kuat, itu adalah garis keturunan emas dari Harimau Suci Emas. Alasan mengapa Raja Iblis Harimau Putih akhirnya menjadi kaisar adalah karena mutasi garis keturunannya sendiri dan banyak petualangan yang akhirnya dia bisa mencapai puncaknya. Namun, sebagian besar keturunannya hanyalah harimau putih biasa, dan tidak peduli berapa banyak mereka dibudidayakan, mereka tidak dapat menjadi penerus sejatinya. Ini juga alasan mengapa kaisar yang dapat terus mewarisi tidak mau terlalu menyinggung keberadaan seperti itu. Seorang kaisar yang tidak memiliki tindak lanjut tidak ada hubungannya dengan itu. Dan semakin banyak kaisar seperti itu, semakin tidak tabu. Namun, dalam kompetisi ini, Mei Gongzi menunjukkan potensinya dengan kekuatan dan bakatnya yang luar biasa. Meskipun sebagian besar waktu dia menggunakannya berasal dari kemampuan ras monster merak, itu juga mewakili bakatnya yang luar biasa. Dan di dalam game, dia juga menggunakan kemampuan transformasi harimau putih milik Kaisar Iblis Harimau Putih. Menunjukkan kekuatan tempur yang baik. Jika dia dikultivasikan, jika dia benar-benar bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, meskipun dia akan lebih mewakili klan iblis merak, tetapi darah harimau putih juga ada di sana. Mengapa kaisar iblis atribut ganda tidak bisa mengurusnya? 2 balapan sekaligus. Mengapa Raja Iblis Merak membawa Mei Gongzi ke kompetisi, dan berharap dia akan mendapatkan hasil yang baik dengan tarian Tianjiling dan Tianjinya? Bagian yang sangat penting dari alasannya adalah untuk mengesankan Kaisar Iblis Harimau Putih. Apakah Kaisar Iblis Harimau Putih mendukungnya atau tidak, akan memainkan peran yang menentukan apakah dia bisa menjadi penguasa kota Keri. Pada saat ini, ketika Raja Iblis Harimau Putih menjadi wasit dari permainan ini, Raja Iblis Merak yang melihat adegan ini memiliki senyum di wajahnya. Meskipun setiap final, wasit terakhir adalah Kaisar. Tetapi Kaisar mana yang harus diputuskan dalam pengadilan leluhur? Untuk dapat memenangkan posisi ini, Kaisar Iblis Macan Putih jelas menghabiskan banyak usaha dan pengaruh. Ini telah membuktikan pengakuannya terhadap Mei Gongzi. Meskipun kucing besar itu juga memiliki garis keturunan klan Iblis Harimau, bagaimana dia bisa lebih dekat dengan putra cantik yang memiliki garis keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih itu sendiri? Jadi, dia jelas datang untuk Mei Gongzi. Bahkan jika Xiao Mei kalah, dia akan memberi perlindungan. Dengan munculnya Kaisar Iblis Harimau Putih besar, setidaknya Mei Gongzi tidak perlu khawatir tentang keselamatan saat dia berada di istana leluhur. Mulai, Kaisar Iblis Macan Putih besar berteriak dengan dingin. Dalam sekejap, apakah itu kucing besar atau Mei Gongzi, mereka dapat dengan jelas merasakan aura agung yang menyelimuti seluruh panggung kompetisi, benar-benar mengisolasi mereka dari dunia luar arena kompetisi. Kucing besar itu sedang memegang Excalibur, dan pupil matanya menjadi lurus hampir seketika. Di sisi lain, Mei Gongzi melambaikan rahasia yang tertinggal di tangannya, dan lapisan pintu ruang terbuka diam-diam di sekitar tubuhnya. Perang antara kedua belah pihak akan segera pecah. Kucing besar itu menarik napas dalam-dalam, dan ada cahaya putih samar yang muncul di sekujur tubuhnya, dan Excalibur di tangannya bahkan meledak menjadi cahaya terang. Dalam cahaya pedang emas putih, ada cahaya merah redup, dan matanya berubah merah pada saat ini. Momentumnya melonjak hampir seketika, dan Liger Jin Gang langsung dinaikkan ke ekstrim. Domain Dewa Pembunuh terbuka secara alami, dan aura pembunuh dengan liar mengembun ke dalam. Kucing besar saat ini, berdiri di sana, seperti badai yang sedang terjadi, dengan panik mendapatkan momentum. Di sisi lain, Mei Gongzi, yang melihat adegan ini, juga sedikit terkejut. Apa yang dimaksud dengan akumulasi kekuatan lawan? Artinya, serangan berikutnya bukanlah godaan, tetapi upaya habis-habisan. Dia juga mengambil napas dalam-dalam, kakinya hitam dan kuning, dan dia menari dengan ringan di latar belakang pintu ruang angkasa. Tianjiling melambai dengan lembut, seperti perekat, menghubungkan pintu ruang satu sama lain, lapis demi lapis. Pada saat ini, Mei Gongzi tampaknya telah terintegrasi dengan seluruh ruang, memberi orang perasaan ilusi dan kuat. Kucing besar itu memegang gagang Excalibur dengan kedua tangannya, dan api itu perlahan terangkat ke atas. Dalam proses mengangkat pedang, aura pembunuh gila dan aura dari garis keturunannya sendiri semuanya menyatu ke dalam Excalibur. Aura kekerasan asli tidak hanya tidak meluas keluar, tetapi malah menyatu ke dalam. Pada saat ini, tampaknya sepenuhnya terintegrasi dengan pedang ilahi di tangannya,
dan samar-samar, pedang raksasa terlihat berdiri di langit, dan itu menjadi sangat megah. Semua mesin Qi ditahan, dan matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Ini jelas harus dicapai dalam satu pertempuran, yaitu mengakhiri pertempuran dengan satu pukulan. Sama seperti serangan pengorbanan Tang San. Mei Gongzi di sisi yang berlawanan tampaknya memahami sesuatu. Gaun perak panjang itu menari, dan pintu-pintu ruang berlapis-lapis, berputar di sekitar tubuhnya. Langit di atasnya mulai menjadi gelap. Gelap, karena dalam kegelapan itu, bintang-bintang kecil berkelap-kelip, dan di dalam pintu putar ruang angkasa, warnanya mulai menggelap, mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah berada di dalam lubang hitam. Perubahan aneh ini memberi orang dampak visual yang kuat. Kedua belah pihak jelas mendapatkan momentum. Sangat mungkin setelah pukulan, juara akan ditentukan. Kaisar Iblis Harimau Putih besar yang mundur ke kejauhan tidak bisa menahan cemberut sedikit ketika dia melihat pemandangan ini. Bisakah metode bertarung yang sederhana dan kasar seperti itu benar-benar memunculkan kekuatan mereka berdua? Sebelumnya, mereka semua bisa dikatakan telah melalui ratusan pertempuran untuk sampai ke titik ini, tetapi sekarang mereka begitu tergesa-gesa. Hanya Tang San, yang sedang menonton pertempuran, yang samar-samar bisa memahami arti dari ini. Sejak awal, Raja Iblis Merak yang tercengang secara bertahap mulai mengerti, dan senyum muncul di wajahnya. Momentum kedua belah pihak tampaknya telah mencapai puncaknya saat ini. Pada saat berikutnya, kucing besar tiba-tiba meraung, dan cahaya dan bayangan binatang liger besar muncul dari belakangnya, memegang pedang berat di kedua tangan dan menebasnya. Turun, berubah menjadi cahaya yang mengejutkan, dengan aura pembunuh yang tak tertandingi, dia turun dari langit dan langsung memotong Mei Gongzi di sisi yang berlawanan. Sosok Mei Gongzi diam-diam menghilang pada saat ini, tubuh tariannya yang halus tampak ditelan oleh lubang hitam di belakangnya, menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, seluruh langit menjadi gelap, hanya cahaya pedang emas putih yang menebas lubang hitam. Lubang hitam berputar dengan panik, dan cahaya pedang emas putih yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke segala arah, tetapi cahaya pedang itu masih solid, dan mereka terus memotong ke dalam lubang hitam. Emas putih dan kegelapan dengan sedikit cahaya bintang bertabrakan satu sama lain, yang satu terus-menerus dikonsumsi, dan yang lainnya berubah secara tak terduga. Kucing besar itu mengeluarkan raungan keras lagi, dan cahaya dan bayangan liger di belakang binatang itu tiba-tiba runtuh, berubah menjadi pita dan mengalir ke cahaya pedang. Cahaya pedang berkembang untuk sementara waktu, dan mata kucing besar sepertinya memiliki cahaya yang mengalir keluar, napasnya sendiri juga meningkat secara ekstrim saat ini. Seolah-olah garis keturunannya terbakar pada saat ini, cahaya keemasan samar keluar dari matanya, dan garis keturunannya sendiri mendidih dengan hebat, cahaya emas putih menjadi lebih terang, dan pedang ilahi meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kong! Lubang hitam akhirnya hancur dalam cahaya pedang liar, berubah menjadi strip cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sekitar, cahaya pedang emas putih menebas seolah-olah dunia telah terbuka, dan pusat seluruh panggung kompetisi dibagi menjadi dua. Di sisi lain, lawannya telah menghilang. Meskipun meja kompetisi besar dibagi menjadi dua, ia juga kehilangan kuncinya pada lawan. Dou Zuan Xingxuan terkadang tidak hanya mengalihkan serangan lawan, tetapi juga mengalihkan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Mengandalkan ledakan seperti pukulan pengorbanan, kucing besar itu akhirnya menghancurkan pertahanan Dou Zuan Xingmo dengan restu dari Excalibur, tetapi gagal mengunci Mei Gongzi dalam tarian rahasia surgawi. Seberapa mudah mengunci langit? Cahaya perak berkedip pelan, pintu cahaya terbuka di udara, dan Mei Gongzi melangkah entah dari mana. Tetapi ketika dia muncul di depan semua penonton lagi, rambut biru meraknya yang panjang telah berubah menjadi putih sebening kristal, dan bahkan tubuhnya yang halus tampak sedikit terangkat, dan sinar putih bersinar di sekitar tubuhnya. Gaun perak panjangnya berhadapan dengan rambut putih panjang, menambah ketajaman dan kebangsawanan. Ada juga rasa dingin yang kuat. Perubahan harimau putih. Ya, setelah memblokir pukulan pamungkas kucing besar liger pedang Sein dengan tarian rahasia surgawi, Mei Gongzi telah beralih ke transformasi harimau putih. Karena transformasi harimau putih akan membuat pertahanannya lebih kuat dan kemampuan fisiknya jauh lebih kuat, hanya untuk bertahan dari serangan sebelumnya. Wajah cantiknya sedikit pucat, tapi itu jelas jauh lebih baik daripada kucing besar di sisi lain yang auranya cepat memudar. Melihat Mei Gongzi yang turun dari langit, kucing besar itu menggunakan Excalibur untuk menopang tubuhnya, darah menetes dari sudut mulutnya, dan mengangguk padanya, "Kamu menang." Setelah berbicara, ia berbalik dan melompat keluar, dan baru saja turun dari panggung. Pada saat ini, Kaisar Iblis Harimau Putih besar tampaknya telah memahami sesuatu, matanya sedikit menyipit, dan dia melihat Mei Gongzi yang telah turun dari langit dan memiliki aura yang mirip dengan miliknya, sebuah cahaya kompleks melintas di kedalaman matanya, dan dia mengumumkan, pengadilan leluhur tahun ini.
Dalam kompetisi elit, juara kompetisi individu adalah Mei Gongzi dari kota Kerry. Itu benar, ketika dia mendaftar, dia meninggalkan nama Mei Gongzi. Jadi, bahkan Tang San masih belum tahu siapa nama aslinya sampai sekarang. Mei Gongzi melihat ke belakang kucing besar yang berjalan menuruni panggung, dan kecemerlangan aneh juga melintas di matanya. Dia tanpa sadar melihat ke arah kursi VIP, dan melihat pria yang mengenakan topeng dengan senyum di sudut mulutnya. Itu seperti mimpi, pada saat ini, dia hanya memiliki perasaan ini di dalam hatinya. Ketika dia pertama kali datang ke istana leluhur, dia tidak pernah memikirkan nama seperti apa yang akan dia dapatkan, dia hanya ingin melakukan yang terbaik. Namun, langkah demi langkah demi langkah, dia akhirnya memenangkan kejuaraan berdasarkan kekuatannya sendiri. Dan tidak ada salahnya untuk menggambarkan kekuatan yang aku miliki sekarang dan ketika aku pertama kali datang ke sini. Tepat ketika dia menggunakan Dou Zuan Xingmo, dan ketika dia menggunakannya untuk pertama kalinya, sudah ada lompatan kualitatif. Jika dikatakan bahwa pertama kali dia menggunakannya, itu hanya kasar dan berbulu, maka, sekarang dia dapat dikatakan telah mencapai sedikit. Dan semua ini memiliki hubungan yang baik dengan pemahamannya sendiri tentang kekuatan ruang dan peningkatan kebugaran fisik, terutama peningkatan kekuatan spiritual. Dan semua ini dibawa kepadanya olehnya. Sang juara, dia benar-benar meraih juara pamungkas. Ini juga berarti bahwa dia akan mendapatkan token dari semua kaisar. Pada saat yang sama, kamu juga akan mendapatkan hadiah terbesar. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berjalan perlahan ke arahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, angkat tangan kananmu dan terima semua sorakan. Baru pada saat itulah Mei Gongzi bereaksi, dan perlahan mengangkat tangan kanannya, tetapi pada saat ini, tangan kanannya masih berada di bawah aksi transformasi Harimau Putih, telapak tangan dengan cakar yang tajam. Melihat telapak tangan yang terangkat, Kaisar Iblis Harimau Putih akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan saat itu. Dan sekarang, keturunannya telah melakukannya. Itu benar, dia adalah keturunannya sendiri, cucunya sendiri. Menggunakan transformasi Harimau Putih. Anak baik, lebih baik dari ibumu. Suara Kaisar Iblis Harimau Putih bergema di benak Mei Gongzi. Mei Gongzi menoleh untuk menatapnya. Pada saat ini, dia masih tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia berbisik, kakek. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak banyak bicara. Detik berikutnya, itu berubah menjadi cahaya putih dan naik ke langit, menghilang tanpa jejak. Sorak-sorai seperti tsunami gunung dan tsunami juga mengalir seiring dengan hilangnya penghalang yang diatur oleh Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Dalam sorakan semua penonton saat ini, hanya ada satu nama. Mei Gongzi. Tang San juga berdiri lama di kursi VIP, berdiri berdampingan dengan Raja Iblis Merak Besar, mendengarkan sorak-sorai, melihat gadis yang berdiri di tengah panggung kompetisi, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, wajahnya penuh ekspresi, itu senyum bahagia. Pada saat ini, Raja Iblis Merak Besar sudah menangis dan tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Juara, klan monster merak akhirnya mencapai prestasi gemilang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan juara klasik pengadilan leluhur, suksesi Pangeran Mei ke tahta akan menjadi hal yang biasa. Dengan juara ini, kemungkinan Kaisar Netral akan mendukungnya akan sangat meningkat. Dengan juara ini, dia adalah cikal bakal Kaisar masa depan, dan dia kemungkinan akan menjadi generasi baru Kaisar Iblis Merak. Toh, semua usaha itu tidak sia-sia, dan semua peluang akhirnya berjalan ke arah yang diharapkan. Pada saat ini, Raja Iblis Merak mau tak mau memiliki perasaan campur aduk. Ia tidak pernah takut mati, dan ketika berhadapan dengan Kaisar Iblis Agung Jingfeng, ia juga memiliki mentalitas untuk tidak melakukan apa-apa jika tidak setuju dengan hidup dan mati. Tetapi pada saat ini, ia benar-benar tidak ingin mati, karena ia ingin melihat bahwa Mei Gongzi dapat memimpin klan monster merak untuk berdiri di puncak kekaisaran Tianyu dan menjadi kaisar generasi baru. Kecemerlangan Tian Jiling menerangi langit. Wajah cantik Mei Gongzi sedikit memerah, dikelilingi oleh para monster dan monster yang sangat dinanti-nantikan, dan dia adalah manusia. Ya, apakah itu garis keturunan klan Iblis Merak atau Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, baginya, itu bukanlah garis keturunan yang benar-benar dia kenali di dalam hatinya. Satu-satunya hal yang dia kenali adalah darah manusia yang berasal dari ibunya. Manusia, sebagai manusia, berdiri di puncak pengadilan klasik ancestral. Sebagai manusia, ia menjadi jenius pertama di benua peri. Zuting klasik juga dikenal sebagai tempat lahir kaisar, meskipun tidak setiap juara bisa menjadi kaisar, tidak ada kaisar yang tidak lahir dari 16 besar Zuting klasik. Pada saat ini, Mei Gongzi sudah berdiri pada ketinggian seperti itu, pintu ke masa depannya telah dibuka, dan pintu itu penuh dengan cahaya. Tang San menoleh untuk melihatnya, senyum di wajah kucing besar itu, apa yang kamu lihat?
Apakah kamu tidak sehebat manusia? Tang San tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Kucing besar itu berkata dengan marah, lebih baik daripada kamu yang sederhana dan kasar tidak datang untuk mengakui kekalahan. Awalnya, ia juga ingin mengakui kekalahan secara langsung, tetapi, bagaimanapun, tidak mudah untuk menjelaskannya kepada monster singa, jadi ia memilih metode ini. Tampaknya tidak ada masalah untuk meledak dengan seluruh kekuatannya. Tapi ini bukan kesempatan untuk menunjukkan keinginan bertarungnya dengan sempurna. Selain itu, domain Dewa Pembunuh adalah kemampuan yang menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan lebih banyak pertempuran, daripada ledakan berkat domain secara instan. Jadi, itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, bahkan jika Mei Gongzi mampu memenangkannya pada akhirnya, dia pasti akan membayar harganya, dan itu bahkan akan mempengaruhi final pertempuran ganda besok. Tang San memberikan kucing besar itu, dan kucing besar itu mengembalikannya ke Mei Gongzi di final. Mungkin itu semangat tim. Kucing besar itu menghela nafas dan berkata, bahkan jika aku tidak melakukan ini, aku bukan lawannya. Persepsinya tentang kekuatan ruang terlalu kuat. Kekuatan spiritualnya juga lebih tinggi dariku. Tingkat Tianjiling adalah juga lebih tinggi dari pedang ilahi. Terus berjuang. Turun, aku bukan lawannya. Terlebih lagi, dia juga memiliki berkah perubahan Baihu ke tubuhnya. Peluangku untuk menang kurang dari 10%. Dia sangat kuat, dan juara ini memang pantas. Ini sama dengan milikmu dan milikku. Pertempuran pertama berbeda, kamu memiliki kemampuan untuk memenangkanku tetapi dengan sengaja mengakui kekalahan. Tang San berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu bahwa aku bisa mengalahkanmu? Kamu jauh lebih kuat sekarang daripada dulu. Kamu adalah pendekar pedang liger yang tak terkalahkan di bawah tingkat dewa. Apa yang tak terkalahkan di bawah tingkat dewa, apakah kamu menertawakannya? Kamu, Mei Gongzi, dan Meng Te yang tidak terluka, jelas berada di atasku. Apakah kamu tingkat dewa lebih baik daripada tingkat dewa? Namun, ketika aku masuk tingkat dewa, aku masih harus memiliki beberapa transformasi, sehingga aku dapat sepenuhnya mengintegrasikan darah emas. Kemudian aku akan bertarung denganmu lagi. Lihat apakah kamu masih bisa mengalahkanku di atas tingkat dewa. Kamu juga cepat dan masuk ke tingkat dewa. Tang San berkata dengan senyum masam, aku juga berpikir begitu, tapi itu sulit. Di sisi lain, Raja Iblis Merak Agung berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu ingin mencapai tingkat dewa, kamu dapat mengatakan sumber daya apa yang kamu butuhkan. Itu akan disediakan oleh Carry City. Tang San mengangguk sedikit. Setelah kompetisi ini, dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya diakui oleh Raja Iblis Merak Besar. Sementara yang ini masih hidup, setelah kembali ke rumah, selesaikan konflik di dalam kota Carry sesegera mungkin. Mei Gongzi menerima setengah jam penuh sorakan di atas panggung sebelum turun dari panggung di bawah perlindungan para penjaga. Tidak ada penghargaan hari ini, penghargaan akan dipresentasikan bersama setelah final kompetisi ganda. Kamu tahu, hadiah sang juara adalah artefak. Jika Mei Gongzi mendapatkan artefak lain sekarang, apakah itu masih layak di final ganda? Kemampuan sistem luar angkasa tidak dapat digunakan dengan lebih baik ketika berada di luar pusat perhatian ketika Mei Gongzi datang ke Tang San dan Raja Iblis Merak Besar, wajahnya yang cantik sudah memerah karena kegembiraan. Tidak peduli apa, dia masih seorang gadis remaja, dan akhirnya memenangkan kejuaraan dalam kompetisi individu, semua tekanan dilepaskan, dan perasaan menyegarkan ini masih membuat seluruh tubuhnya bersemangat. Dia memandang Tang San, lalu ke kucing besar, dan berkata dengan lembut, terima kasih. Tang San tersenyum dan berkata, jangan mengucapkan terima kasih, kita memiliki pertandingan lain besok. Setelah kita memenangkan kejuaraan dalam pertandingan ganda, tidak akan terlambat untuk bersemangat. Setelah mendengarkan kata-katanya, emosi Mei Gongzi benar-benar sedikit tenang, dan dia mengangguk ringan padanya, tetapi kepercayaan di matanya jelas lebih kuat. Dari segi kekuatan sebenarnya, kucing besar memang bukan lagi lawannya. Meski kucing besar telah mengeluarkan air di game ini, dia layak mendapatkan kemenangannya. Keuntungan terbesar dari pelepasan air kucing besar adalah tidak akan mempengaruhi kemenangan mereka dalam kompetisi besok. Kemenangan Mei Gongzi hari ini tidak diragukan lagi membuat mereka difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan lagi besok. Raja Iblis Merak hebat menggunakan kekuatan luar angkasa untuk berteleportasi dengan mereka bertiga. Sekarang alun-alun halaman leluhur penuh dengan air. Aku tidak tahu berapa banyak pemirsa yang ingin melihat penampilan heroik juara baru dari dekat, terutama karena dia sangat cantik. Atau mengirimnya pergi adalah yang paling tepat. Kali ini, Raja Iblis Merak Besar tidak membawa Mei Gongzi langsung kembali, tetapi mengirim mereka langsung ke Hotel Harimau Putih, dan kemudian pergi sendiri, mengatakan bahwa dia ingin mereka mendiskusikan taktik untuk final pertandingan ganda besok. Secara alami, kucing besar itu pergi dengan bijaksana,
mengatakan bahwa dia akan kembali besok untuk menyemangati final mereka. Tang San dan Mei Gongzi diam-diam kembali ke hotel di mana tidak ada seorang pun pada saat itu, dan kembali ke kamarnya. Dia menutup pintu dan saling memandang. Masih ada rona merah di wajah cantik Mei Gongzi. Mata mengalir di mata yang indah, menatap Tang San di depannya, suasana hatinya tidak bisa membantu menjadi sedikit rumit dan impulsif. Tetapi ketika dia melihat topeng di wajahnya, dia banyak menahan dorongan hatinya, saudaraku, terima kasih. Tanpamu, aku tidak mungkin memenangkan kejuaraan. Tang San menggelengkan kepalanya dengan lembut, untuk apa berterima kasih, ini adalah hasil dari usahamu sendiri. Selanjutnya, setelah kami menyelesaikan kompetisi, kami akan kembali ke kota Keri sesegera mungkin. Dia membawanya ke ruang tamu dan keduanya duduk. Suasana bergejolak Mei Gongzi berangsur-angsur kembali tenang, Tang San tersenyum dan berkata, kamu sekarang berada di peringkat ke-9, dan pemahamanmu tentang kekuatan ruang telah mencapai tingkat yang lebih dalam, menyentuh tepi tingkat dewa. Namun, jangan-jangan terburu-buru untuk menerobos. Hanya dengan mengumpulkan banyak uangmu bisa mendapatkan lebih banyak manfaat ketika kamu menerobos. Dari tubuh manusia hingga tingkat dewa, proses lompatan ini sangat penting, tidak sesederhana itu sebagai melampaui malapetaka. Mei Gongzi masih tenggelam dalam kegembiraan memenangkan kejuaraan, tetapi sekarang mendengarkan narasi Tang San, matanya menjadi serius. Menurutnya, nasihat Tang San dalam banyak kasus bahkan lebih penting daripada nasihat ayahnya. Dengarkan saja dia melanjutkan, dari manusia ke dewa, dalam proses transformasi, seluruh tubuh akan dibaptis. Kesusahan guntur sebenarnya hanya pengaruh rangsangan dan penyaringan untuk tubuh manusia, dan lebih banyak diprakarsai sendiri dari dalam keluar. Oleh karena itu, sebelum transformasi ini datang, semakin banyak akumulasi, semakin baik manfaat yang diperoleh selama transformasi akan memberimu potensi tingkat-tingkat dewa yang baru, dan semakin kuat kamu di masa depan. Selanjutnya, apa yang perlu kamu lakukan adalah untuk terus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan ruang, dan pada saat yang sama mencoba untuk menekan kekuatan garis keturunan dan kekuatan mentalmu, untuk menunda waktu kesengsaraan. Pada saat yang sama, aku sarankan kamu mulai lebih fokus pada transformasi harimau putih. Transformasi harimau putih mampu melahirkan seorang kaisar yang kuat seperti kaisar iblis harimau putih, dan hal-hal yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah lebih buruk dari transformasi merak. Saat kamu bertarung sekarang, kamu terutama mengandalkan transformasi merak, dan dengan peningkatan kekuatan spiritualmu, dengan peningkatan keseluruhan kekuatan garis keturunan, kamu benar-benar dapat menggunakan dua garis keturunan dalam interaksi dan pencampuran langsung. Transformasi harimau putih telah ditingkatkan untuk mencapai pemahaman yang sama dengan transformasi merak, dan kesulitan yang akan kamu hadapi saat mengatasi musibah akan bertambah besar, namun begitu musibah tersebut berhasil maka manfaatnya akan lebih besar lagi. Harimau putih akan berganti melindungi badan, dan burung merak akan berubah menjadi 1000 kemungkinan untuk dipahami rahasianya. Keduanya saling melengkapi dan akan membawamu lebih banyak dan perubahan yang berbeda. Juga, pastikan untuk sepenuhnya menghargai niat pedang terakhir kali, itu sangat penting bagimu. Ini adalah artefak yang kekuatannya jauh di atas sisa-sisa surgawi, dan itu adalah senjatamu yang sebenarnya di masa depan. Mendengarkan kata-kata Tang San, mata indah Mei Gongzi mengalir. Mengangguk kepalanya, dia berkata dengan senyum rendah, tepat setelah pertandingan, tidak bisakah kamu membuatku lebih bahagia untuk sementara waktu? Tang San tertegun sejenak, lalu tersenyum, mari kita bicarakan nanti. Namun, Mei Gongzi menggelengkan kepalanya, mengangkat kepalanya lagi, menatapnya dan berkata sambil tersenyum, bicaralah, bicaralah. Aku tahu itu semua untuk kebaikanku sendiri. Iya, Tang San mengangguk dan berkata, ada satu hal lagi yang harus aku tekankan kepadamu. Melihat wajahnya yang serius, Mei Gongzi juga menahan senyumnya. Tang San berkata, kemampuan untuk melihat rahasia langit harus digunakan dengan hemat, atau bahkan tidak digunakan. Mei Gongzi tertegun sejenak. Kemampuan utama Jiwu hari itu adalah bertarung dengan bantuan rahasia, atau memata-matai rahasia untuk melihat masa depan. Dalam beberapa hal, itu bahkan lebih kuat daripada Kaisar Iblis Rubah Surgawi, yang mengendalikan keberuntungannya. Sekarang Tang San mengatakan dia tidak akan membiarkannya menggunakannya, bukankah ini menghapus kemampuan utama transformasi merak? Tang San melihat tatapan bingungnya, menghela nafas pelan, dan berkata, aku mendengar ayahmu mengatakan sesuatu tentang Tianjiling. Nenek moyang dari klan monster merak, mengapa Kaisar Iblis merak memiliki masa hidup yang pendek? Tidak selama Kaisar Iblis yang hebat lain. Dan di keluargamu, mengapa para leluhur dari semua dinasti tidak berumur panjang? Ini semua terkait erat dengan Tianjiling. Tianjiling mengintip ke langit, ini memang kemampuan yang sangat kuat. Tapi tahukah kamu, bahkan praktisi di tingkat Kaisar Iblis besar tidak dapat benar-benar melihat masa depan.
Bahkan keberadaan tingkat yang lebih tinggi dari mereka. Tidak, karena rahasia tidak bisa dibocorkan. Mengintip rahasia pasti akan dibalas. Relaksasi ini berakibat fatal, oleh karena itu, sebisa mungkin jangan digunakan, sebaiknya jangan digunakan. Aku belum menemukan caranya untuk menangani rahasia yang tertinggal ini. Tapi di masa depan, aku harap kamu tidak menggunakannya. Aku akan memberimu artefak yang jauh lebih kuat dari itu, dan itu juga merupakan artefak yang lebih cocok untuk melindungimu. Pastikan untuk tidak menggunakan kemampuan untuk mengintip rahasia. Serangan balik itu adalah level khusus, tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya. Mei Gongzi tercengang, apakah ini sangat serius? Tang San berkata dengan sangat serius, sangat serius. Segala sesuatu yang lain mudah untuk dibicarakan, aku tidak ada hubungannya dengan ini. Saat itu, di kehidupan masa lalu Mei Gongzi, mengapa istrinya pada akhirnya tidak dapat dia selamatkan sebagai Raja Dewa dari satu generasi? Itu karena ketika istrinya membantunya melewati kesulitan, dia membalikkan rahasia surgawi. Dan mendapatkan sinar vitalitas, sendirian bertahan dari alam semesta. Tang San bahkan tidak mengetahuinya pada waktu itu, dan pada saat dia mengetahuinya, sudah terlambat. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa istrinya telah membayar begitu banyak untuknya tanpa terlihat. Mei Gongzi bisa merasakan kegugupannya saat ini adalah pertama kalinya dia merasakan emosi seperti ini dari Tang San. Bahkan di hadapan lawan yang begitu kuat seperti Meng Tete, dia tampak percaya diri, dan dalam kegugupannya saat ini, matanya bahkan menunjukkan sedikit kepanikan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Mei Gongzi sebelumnya. Saudaraku, aku benar-benar ingin berjanji padamu. Namun, aku tidak yakin aku bisa melakukannya. Jika itu benar-benar datang ke persimpangan hidup dan mati, ketika Carry City berada di bawah ancaman besar. Aku tidak bisa menggunakan kemampuan seperti itu. Tolong juga mengerti aku. Dia berkata dengan lembut. Kamu masih memilikiku. Selama kamu memiliki aku di sisimu, tidak ada yang akan mengancammu, kata Tang San dengan serius. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tapi, aku bahkan tidak tahu seperti apa rupamu sampai sekarang. Aku bisa merasakan bahwa kamu layak untuk kepercayaanku, dan aku juga bisa merasakan bahwa kamu baik padaku. Namun, topeng ini selalu menjadi penghalang di antara kita. Mengapa kamu tidak bisa melepasnya dan menunjukkan padaku seperti apa kamu? Tang San berkata, aku melepas topeng dan membiarkanmu melihat penampilanku. Dapatkah kamu menjamin bahwa kamu tidak akan menggunakan Tianji Ling untuk mengintip surga di masa depan? Mei Gongzi berkedip, apakah kamu ingin aku bersumpah? Tidak, Tang San berseru, jika kamu benar-benar menghadapi situasi yang mengancam hidupmu dan aku tidak di sisimu, tentu saja kamu akan menggunakannya untuk menyelamatkan hidupmu. Dan kamu tidak perlu bersumpah. Mei Gongzi berkata, kalau begitu buka topengmu dan biarkan aku melihat. Tang San ragu-ragu, sekarang dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi ketika dia melepas topengnya dan membiarkan Mei Gongzi melihat penampilannya. Bagaimanapun, dirinya yang sebenarnya jauh lebih muda darinya. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia bisa memiliki semua kemampuan yang dia miliki sekarang di usia yang begitu muda. Dia bahkan lebih takut bahwa hubungan baik yang akhirnya dia bentuk dengan Mei Gongzi akan rusak. Mei Gongzi berkata, apakah kamu masih tidak mau? Saudaraku, aku tidak mengerti mengapa kamu tidak mau melepas topengmu. Tidak peduli seperti apa penampilanmu, apakah aku keberatan? Kalau begitu kamu terlalu meremehkanku. Ini bukan tentang penampilan, kata Tang San dengan senyum masam. Mei Gongzi tertegun sejenak, tetapi dia segera memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba melebarkan matanya yang indah dan berkata, mungkinkah kamu adalah seseorang yang aku kenal sejak awal? Tang San terdiam. Dia adalah gadis yang cerdas, bagaimanapun juga dia sudah menebaknya. Mei Gongzi menatapnya dengan pandangan kosong, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari petunjuk itu, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa melihat siapa wajah yang tersembunyi di balik topeng ini, siapakah seseorang yang dia kenal dengan baik. Tidak ada keberadaan seperti itu. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh topeng di wajah Tang San. Tang San mengangkat tangannya untuk memblokirnya, akhirnya mengambil keputusan dan berkata, mari kita lihat, besok adalah final kompetisi ganda. Setelah final, aku akan menunjukkannya kepadamu. Tunggu hari lain, agar tidak mempengaruhi kompetisi besok, oke. Mei Gongzi meletakkan tangannya. Itu hanya 1 hari lagi, dan dia tidak terburu-buru. Dia mengangguk perlahan dan berkata, oke. Kalau begitu besok, kata-kata dihitung. Tang San sebenarnya sangat gugup saat ini. Dia benar-benar ingin melepas topengnya dan menampilkan dirinya di depan Mei Gongzi. Dia sangat gugup. Kalau begitu kamu harus ingat apa yang aku katakan barusan. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal seperti mengintip ke langit. Tidak peduli siapa yang memintamu,
Jangan lakukan itu. Bukan masalah sepele jika terkena serangan balik rahasia. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, oke. Aku akan mencoba untuk tidak menggunakannya. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, dia benar-benar ingin memeluknya. Sayangnya, sekarang bukan waktunya. Ketika dia melepas topengnya dan membiarkannya melihat warna aslinya dan menerimanya, mungkin dia bisa bergerak ke arah yang lebih jauh. Aku akan menjadi tangan kanannya, menjadi orang terdekatnya, membiarkannya perlahan-lahan jatuh cinta pada dirinya sendiri dalam kehidupan ini, menjadi kekasihnya sendiri, dan menemaninya tumbuh bersama sampai dia kembali ke tingkat Raja Dewa dan membawanya pulang. Pada saat ini, hati Tang San sedikit menghangat, semuanya berkembang ke arah yang lebih baik. Kompetisi ini, bagi mereka, sangat membantu. Peningkatan kekuatan secara keseluruhan juga membuat hubungan antara dia dan Mei Gongzi semakin dekat. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, lingkaran cahaya lembut muncul di wajahnya, kalau begitu mari kita pelajari taktik besok. Oke, selanjutnya adalah pembahasan pada hari pertandingan. Faktanya, lawan mereka di pertandingan ganda tidak mungkin lebih kuat dari saudara-saudara Meng Te. Tapi sekarang mereka lebih kuat dari saat mereka bertarung melawan Monter Te. Sang juara double match nyaris mustahil lepas kendali. Hati Tang San bahkan terbang kembali ke kota Kerry, dia mulai memikirkan langkah apa yang harus dimulai setelah kembali mencerna keuntungan. Terutama setelah mendapatkan begitu banyak hal baik, yang terbaik adalah mengubah hal-hal baik ini menjadi kekuatan tempur instan. Ada juga untuk membantu Mei Gongzi meningkat lebih baik, memahami transformasi harimau putih, dan merasakan lebih banyak kekuatan. Dengan cara ini, Mei Gongzi menjadi lebih kuat dan menjadi dewa secepat mungkin. Waktu bersamanya selalu berlalu begitu cepat, keduanya mengobrol sampai malam, dari perumusan awal taktik untuk pertandingan besok, hingga kemudian Tang San mulai memilah status kemampuannya saat ini untuk Mei Gongzi, mengajarinya cara menyeimbangkan dua garis keturunan. Bagaimana meningkatkan kemampuan transformasi harimau putih, ini cukup berguna untuk Mei Gongzi. Faktanya, dia telah membuat kemajuan besar sekarang, terutama dalam hal memahami kemampuan tingkat yang lebih tinggi, yang telah melebihi harapan Tang San. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, yang perlu dia lakukan adalah mengumpulkan lebih baik, demi bersiap untuk menembus tingkat dewa. Baru setelah makan malam Mei Gongzi kembali ke kediamannya, dan Tang San juga kembali ke kamarnya sendirian. Setelah pertandingan besok, apakah kamu ingin dia melihat siapa kamu? Bagaimana reaksinya nanti? Pada saat ini, Tang San benar-benar tidak bisa tenang. Dia khawatir Mei Gongzi akan bereaksi berlebihan ketika dia melihat bahwa Ashura adalah Tang San, dan juga khawatir ketika dia tahu siapa dia, bahkan bantuan kecil yang baru saja dia hilangkan. Bagaimanapun, ini setara dengan Tang San menyembunyikan identitasnya darinya dan menipunya. Selain itu, dia telah meminta Ashura untuk menemukan Tang San sebelumnya. Pikirkan lagi, ketika Ashura meminta secangkir teh, dia tidak memberikannya. Tapi itu diberikan kepada Tang San. Ashura dan Tang San ini adalah orang yang sama, apakah dia akan merasa seperti masyarakat sudah mati? Pada saat ini, suasana hatinya bahkan lebih rumit daripada ketika dia menghadapi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Apa yang harus aku lakukan? Suasana hati Tang San sangat sulit untuk ditenangkan. Tetapi dia juga mengerti bahwa topeng ini sekarang telah menjadi penghalang besar antara dia dan Mei Gongzi. Jika kamu tidak melepasnya dan membiarkan dia melihat siapa dia, aku khawatir akan sulit bagi hubungan antara keduanya untuk melangkah lebih jauh. Itu saja, karena dia sudah berjanji padanya, tidak ada kemungkinan untuk mundur, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah sedikit. Sekarang aku berdoa agar Mei Gongzi dapat menerima kenyataan bahwa Ashura adalah Tang San. Malam ini, bagi Tang San sangat panjang. Seluruh istana leluhur sekarang dalam keadaan gembira, dan nama Mei Gongzi telah bergema di setiap sudut istana leluhur. Orang pertama di generasi muda bukan dari klan naga, klan Phoenix, atau klan binatang raksasa Behemoth, tetapi dari klan monster merak. Burung Phoenix dan burung merak dulunya adalah Raja Burung, dan perselisihan terus-menerus mengenai hal ini. Pada akhirnya, klan monster Phoenix berada di atas angin, dan klan monster merak menurun. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa setelah bertahun-tahun kematian Kaisar Iblis Merak, seorang gadis dengan garis keturunan manusia, merak, dan harimau putih akan naik ke puncak lagi. Saat ini, banyak orang kuat di istana leluhur berpikir bahwa Mei Gongzi adalah orang kuat berikutnya yang mencapai kesuksesan karena mutasi darahnya sendiri. Masalah terbesar dengan mutasi garis keturunan adalah sulit untuk mewarisi, tetapi begitu mutasinya bagus, maka ada kemungkinan promosi lebih lanjut. Terlebih lagi, transformasi merak dan transformasi harimau putih keduanya adalah garis keturunan kelas 1, jadi kekuatannya alami. Selain itu,
Dia masih memiliki pemahaman yang baik sehingga dia bahkan menggunakan tarian rahasia surgawi dari klan monster merak lagi, dan Douzuan Xingxing yang hanya dapat dikendalikan oleh tingkat dewa ke atas dapat mencapai tingkat kesuksesan kecil. Ini semua menunjukkan bakatnya yang luar biasa, dia bahkan mengalahkan Raja Naga Hitam bertanduk satu Mengte yang kuat, dan akhirnya menjadi pemimpin generasi muda. Apalagi dia memiliki wajah yang cantik dan temperamen yang mulia. Semalam, Mei Gongzi telah menjadi sosok terpanas di seluruh istana leluhur. Oleh karena itu, ketika pagi tiba, pertandingan terakhir Zhuting Klasik, dan final kompetisi ganda akan datang, seluruh Zhuting Grand Plaza telah tergenang air lebih awal. Orang-orang dengan tiket masuk ke arena, dan mereka yang tidak memiliki tiket sedang menunggu di luar. Meskipun mereka tahu bahwa Mei Gongzi memiliki kemampuan atribut luar angkasa dan harus dapat memasuki arena dengan teleportasi, mereka masih berpegang pada harapan 1/10.000, ingin melihat sekilas. Pada saat yang sama, dengan tetap di sini, ketika permainan selesai, mereka juga akan dapat memperoleh informasi tentang hasil akhir permainan sesegera mungkin. Cukup, mereka ada di sini hari ini untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Kamu harus tahu bahwa Ancestral Court Classic tahun ini adalah pertama kalinya kompetisi ganda muncul. Dan sekarang, juara ganda akan segera muncul. Aku tidak tahu apakah ini bisa direplikasi di masa depan, tapi ini jelas menjadi saksi sejarah. Cuaca di halaman leluhur hari ini agak suram, dengan awan tebal dan sedikit menyedihkan. Tapi ini tidak mempengaruhi suasana hati orang-orang yang berapi-api. Mereka penuh dengan harapan satu persatu, menantikan kedatangan pertempuran besar, dan menantikan permainan luar biasa yang dapat dibawa oleh kedua belah pihak yang kuat untuk pertarungan terakhir. Tang San memasuki lapangan pengadilan leluhur dengan tudung. Meskipun dia juga memiliki transformasi merak, dia masih jarang menggunakannya. Tidak ada entry melalui teleportasi. 4 pemain teratas dalam kompetisi individu, pasangan Mei Gongzi. Tentu saja, ada banyak legenda tentang dia, dan perhatiannya juga tidak sedikit. Tapi selama dia melepas topengnya, tidak ada yang akan mengenalnya. Tang San yang memakai topeng itu adalah Ashura. Karena itu, sebelum dia memasuki alun-alun pengadilan leluhur, dia tidak menemukan keterikatan apapun. Merasakan antusiasme orang-orang, Tang San tidak bisa menahan desahan ke dalam. Klan monster dan klan roh mengadvokasi kekuatan dan yang kuat. Kemampuan kedua ras ini untuk terus menghasilkan orang-orang yang kuat banyak berkaitan dengan sifat suka perang dari orang-orang itu sendiri. Ditambah dengan keunggulan unik mereka, mereka telah berkultivasi dengan darah, dan mereka telah mencapai kesempatan besar hari ini. Ini juga membuatnya secara tidak sadar memikirkan taman neraka, tempat di mana neraka dan surga semuanya ada di bumi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Kaisar Iblis Rubah Surgawi melakukannya, dia mengerti bahwa monster dan roh dapat menjadi makhluk paling kuat di seluruh planet, yang memiliki hubungan besar dengan pengumpulan keberuntungan dan keberuntungan, mendorong keduanya berlomba menjadi lebih kuat. Di masa depan, jika kamu benar-benar ingin membiarkan manusia memiliki tempat di depan monster dan roh, kamu harus menghancurkan keberuntungan yang dibawa olehnya. Jadi, tempat di taman neraka itu adalah sesuatu yang pasti akan dikunjungi Tang San di masa depan, dan dia ingin pergi sebelum tingkat dewa. Setelah level dewa, mungkin tidak mungkin untuk masuk. Karena mencapai tingkat dewa, sesuatu harus disentuh, jadi ada aturan bahwa Kolosseum Pengadilan Leluhur memiliki tantangan bertahan hidup di tempat itu, tetapi entry tingkat dewa tidak diperbolehkan. Aku harus pergi ke tempat itu lagi. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku memasukinya lagi, aku mungkin bisa menemukan sesuatu darinya. Dengan pengalaman sebelumnya dan keberadaan baik dan buruk, ada sangat sedikit hal di taman neraka yang dapat mengancamnya. Dalam kompetisi ini, Tang San tidak pernah menggunakan kemampuan Lingki Tianyan, dan dia tidak membocorkan keberuntungan sedikit pun, dan dia bahkan belum memenangkan lotre yang lebih baik untuk dirinya sendiri, hanya karena dia takut situasinya ditemukan oleh Kaisar Iblis Tianhu. Diam-diam datang ke ruang tunggu, Mei Gongzi belum datang, hanya dia yang datang lebih dulu. Tang San duduk di sana, menunggu dengan tenang. Pada saat ini, dia sudah mengenakan topengnya. Final hari ini tidak sulit, dan mereka tahu situasi lawan. Pada saat ini, cahaya perak berkedip, dan sosok Anggun muncul di sampingnya. Saudaraku, suara yang akrab dan manis terdengar, dan sudut mulut Tang San berkedut, menoleh untuk melihat ke sampingnya. Mei Gongzi masih mengenakan gaun perak panjang, berdiri di sampingnya, dia kebetulan menatapnya dengan senyum manis. Dia terlihat sangat baik, jelas dia beristirahat dengan baik kemarin. Kejuaraan membawa peningkatan kepercayaan diri dan evolusi temperamen dan aura. Orang pertama di generasi muda, yang mungkin menjadi keberadaan Kaisar Iblis besar di masa depan, akhirnya sedikit mengubah dirinya. Tadi malam, aku memandu transformasi harimau putih. Seperti yang kamu katakan, aku terus mencoba untuk beralih di antara dua garis keturunan,
mencari beberapa poin umum, dan aku benar-benar menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Setelah aku benar-benar dapat menggabungkan keduanya, kekuatanku itu pasti akan meningkat lagi. Selama kekuatannya cukup dan ada banyak jenis garis keturunan, itu benar-benar harus lebih kuat. Tidak heran kamu begitu kuat, kata Mei Gongzi kepada Tang San melalui transmisi suara. Tang San tersenyum dan mengangguk, dia sangat pintar, dia benar. Mei Gongzi bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, berapa banyak kemampuan garis keturunan yang kamu miliki? Bahkan dia tidak tahu berapa banyak kemampuan garis keturunan yang dimiliki Tang San secara total. Tang San berkata, malam ini, ketika permainan selesai, setelah menerima hadiah, aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Ketika dia berpikir bahwa dia akan melepas topengnya hari ini, sehingga dia bisa melihat wajah aslinya, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala dan berkata dengan senyum manis, oke. Ketika permainan berakhir hari ini, dia benar-benar ingin berbicara dengan Mei Gongzi, berharap dia dapat menerima identitas aslinya. Setelah memenangkan kejuaraan kali ini, dia juga memiliki kemampuan dasar perlindungan diri, selanjutnya mereka perlu bekerja sama untuk maju lebih baik. Ini benar-benar membutuhkan kerja sama erat mereka. Pada saat ini, panggung kompetisi sudah penuh sesak, dan banyak mata tertuju pada ruang tunggu. Namun, karena area tunggu yang tinggi, hanya area VIP yang dapat melihat dengan jelas area tunggu. Tang San dan Mei Gongzi adalah satu-satunya di ruang tunggu di sisi ini, dan lawan mereka berada di ruang tunggu di sisi lain. Keduanya berdiri berdampingan, dan tanpa terlihat menjadi sasaran perhatian di area VIP. Tang San tiba-tiba merasakan sesuatu, matanya menyapu kotak di atas area VIP, sengaja atau tidak. Dia hanya merasa samar-samar bahwa ada kesadaran melewati mereka, dan baunya sedingin es, jelas bukan roh yang baik. Mereka tampil sangat baik dalam permainan, terus bergerak maju dengan berani, dan akhirnya mencapai arena final. Tentu saja, seorang pria kuat seperti Kaisar Iblis Harimau Putih Besar akan dihargai, tetapi pada saat yang sama, beberapa kebencian juga dibawa masuk. Lagi pula, ada jauh lebih banyak lawan daripada pendukung klan monster merak. Jalan di depan akan sangat sulit. Di atas panggung, sesosok turun dari langit dan mendarat di tengah panggung. Cahaya redup dan bayangan berkedip, memberi orang perasaan aneh. Ketika yang ini muncul di tengah panggung kompetisi, ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi sedikit bermartabat. Di antara banyak kaisar, jika dia adalah orang yang paling dia takuti, maka itu pasti orang yang tampaknya tidak memiliki kemampuan bertarung di permukaan, tetapi mendominasi nasib seluruh istana leluhur. Dan dia tidak menyangka orang ini akan muncul di atas panggung. Mungkinkah dia ingin menjadi wasit game ini secara langsung? Namun, bukankah dia tidak kompeten? Pada saat Great Demon Emperor of the Day Fox muncul di tengah panggung kompetisi, penonton tiba-tiba menjadi sunyi, dan hampir terdengar jarum jatuh. Semua mata juga tertuju pada orang ini. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menyapu auditorium dengan senyum tipis di wajahnya. Tiba-tiba, semua penonton merasa seperti angin musim semi, seolah-olah mereka telah disukai oleh takdir. Tuan nasib, Tuan takdir, Tuan takdir, hidup yang mulia. Sorak-sorai bergema satu demi satu di seluruh Ancestral Court Square. Kaisar Iblis Besar Tianhu membuat gerakan menekan dengan kedua tangan, dan penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata kemudian tertuju padanya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu, terima kasih.